Oke, kita bukan orang dalamnya emiten, tapi itu bukan berarti kita selalu telat, hanya mencuci piring saja. Ada cara untuk masih bisa masuk lebih awal daripada masyarakat umum. Ya tentu saja walaupun terlambat daripada orang dalam. Ini adalah 7 saham top gainers minggu kemarin. Jadi kalau kita menengok ke belakang, semuanya punya story masing-masing. Jadi ini ya bisa dibilang taugitomologi. Jadi kita coba deteksi sinyal apakah sebelum dia naik kencang, kita bisa dapat barang duluan atau tidak. Oke, pertama IATA. Dia naik kencang mulai dari tanggal 7 Februari. Oke, kita coba cek IDX keterbukaan informasi IATA. Kita lihat tanggal 8 malam, ini jam 19, dia ada pengumuman fakta material. Ya, fakta bahwa IATA membeli tambang batubara MNC, yaitu BCR, Bhakti Coal Resources, yang dimiliki MNC Investama, yaitu saham BHIT. Sebenarnya, hal ini sudah jadi informasi umum pada Oktober kemarin tahun lalu, jadi waktu itu sudah priced in. Cuma waktu itu setelah momentum pertama, ini kan butuh waktu untuk persiapan proses. Jadi, saham cuma sideways aja, tapi sudah direalisasikan corporate action tersebut. Yang memicu harga saham meroket di sini adalah, menurut saya ya, jadi kalau salah mohon dikoreksi. Yang nomor 4 ini, rencana penerbitan surat sanggup. Surat sanggup kepada BHIT. Nah, kalau kita lihat laporan keuangannya IATA ini, apakah mereka punya uang? Ini kan merah semua. Nah, setahu saya itu dari 2008 mereka tidak pernah mencetak laba bersih. IATA ini memang dari dulu salah satu anak usaha MNC Group, tapi bisnisnya ya kelihatannya gagal. Nah, ini penerbangan private. Kalau kita lihat shareholdernya IATA, masyarakat memiliki 75%. Berarti tidak dikonsolidasi sama MNC Group secara laporan keuangannya, karena pengendalinya di bawah 50%. Dari beberapa tahun yang lalu, MNC Group mau jual BRJ ini. Tapi semenjak harga batubara naik, MNC cari perusahaan cangkang di grup mereka. Lalu jual ke cangkang tersebut, yaitu IATA, lalu melakukan right issue. Karena batubara lagi kencang, right issue bakal sukses. Setelah tarik duit dari right issue, si IATA ini akan lunasin surat sanggup tadi ke BHIT. Jadi ini menjadi semacam backdoor listing. Tadinya BRJ bukan TBK, tapi dijual ke IATA, kemudian IATA ganti nama MNC Energy. Pintar kan? Oke, balik lagi ke keterbukaan informasi IATA. Dia muncul tanggal 8 malam. Oke, tanggal 8 malam. Jadi kalau kita beli IATA hari kemudian, nah ini udah ranahnya spekulasi dan high risk scalping. Karena sebelumnya sudah naik kencang, tapi kalau ada yang ya berani, dia 2 hari nikmati cuan kemungkinan besar. Tapi ya ini sekali lagi taugitomologi. Tapi sebenarnya kita bisa deteksi lebih awal daripada tanggal 8, yaitu pemanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 31 Januari. Oke, kalau kita buka keterbukaan informasi ini, nah ada penerbitan suatu surat sanggup oleh perseroan untuk MNC Investama, BHIT. Surat sanggup dengan uang apa? Nah, bisa dikirakan ini bakal right issue. Oke, jujur saja saya juga ketinggalan, tapi setelah saya belajar jejaknya, baru sadar. Kalau seandainya kita sudah baca tanggal 31, kalau kita lihat chartnya, mungkin bisa lihat ini, candle panjang hijau dan volume besar. Tapi ini bisa jadi tanda orang dalam masuk. Setelah dicek candle ini, kita mungkin bisa cicil beli. Kalau cicil beli ya aman, hari kemudian kan turun. Tapi ya masih ada sisa uang, jadi bisa cicil lagi. Setelah itu dia mulai meledak. Bisa aja udah jual di sini. Tapi kalau masih pegang sebagian karena dia kencang sekali, ya tanggal 8 masih bisa nikmati cuannya lebih besar. Keterbukaan informasi kan tanggal 8 malam. Bisa ditafsirkan tanggal 7 udah tersebar ke orang dalam lapis kedua, mereka beli. Terus tanggal 8 tersebar ke semi orang dalam. Jadi sudah mulai lebih kencang. Terus tanggal 8 malam keterbukaan informasinya keluar, tanggal 9 dan 10 meledak dengan ikutan publik. Oke, kemudian Gesco, saham CPO, dia mulai meroket tanggal 8 Februari kemarin. Oke, keterbukaan informasi ada apa aja? Tanggal 8 Februari ada laporan bulanan registrasi pemegang saham. Oke, kalau kita buka, di sini ada perubahan nggak? Ada. Suantara Gautama, dia sebelumnya 6,8%, sekarang naik menjadi 7,28%. Oke, Suantara Gautama, beliau adalah Presiden Direktur di CLSA Indonesia. Nah, berarti dia orang dalamnya pasar modal. Dia tambah beli, ada apa?
Oke, crude palm oil, harga CPO tinggi terus. Tapi kalau kita lihat laporan keuangannya Gesco, dia merah terus. Mungkin dia turnaround story tahun ini. Nah, itu benar. Direktur utamanya Gesco ini, dia muncul CNBC tanggal 20 Januari kemarin. Intinya mereka panen cuan tahun ini. Berarti kan bisa turnaround. Merahnya menjadi hijau. Oke, kita coba lihat Gesco, insider buy-nya seperti apa. Di sini Swantara Gautama, dia beli dari tanggal 28 Desember. Nambah lagi. Berarti ada kemungkinan laporan keuangan membaik tahun ini. Maka dia tambah kepemilikan. Atau ya minimal ada good news. Emang turnaround story itu momentum bagus buat saham-saham di bawah 100 perak. Saya menebak dengan bahan ini tanggal 8 Februari, Swantara Gautama ada kenaikan kepemilikan. Ada yang berani tarik. Kalau misalnya kita rajin untuk ikut jejaknya orang dalam ini, insider, dia kan beli dari tanggal 28 Desember, ya kan? Desember di sini. Dari Desember sampai bulan Februari ada kesempatan untuk bisa cicil beli ketika dia turun. Jadi jual di candle hijau yang panjang-panjang di sini. Atau tanggal 8 kita sudah cek keterbukaan informasinya pagi-pagi itu, ya bisa ikutan di sini. Jadi minimal ada dasar untuk scalping. Oke, ini tahu gitomologi. Oke, yang ketiga dan kelima dan keenam, saham-saham MNC Group, kalau kita paham, menurut saya, kalau kita paham cerita BHBP, yang lain kayak Beca, Kepik, story-nya dia ikutan saja. Oke, kalau saya salah, mohon dikoreksi. Oke, BHBP ini, kalau kita lihat corporate action, bulan September, dia pernah right issue. Tapi right issue dengan skema private placement, yaitu penambahan modal tanpa HMTD, hak memesan terlebih dahulu. Jadi hanya investor tertentu, dia yang ambil porsinya. Oke, kita buka keterbukaan informasi. Siapa? MNC Capital Indonesia, dia yang ambil 1,9 miliar lembar saham. Oke, per 31 Januari, MNC Capital menambah 1,9 miliar lembar saham. Oke, keterbukaan informasinya sore hari tanggal 3 Februari, terus dengan bahan ini menurut saya tanggal 3, terus baru bisa beli tanggal 4 kan, tanggal 4 mulai digoreng oleh kokinya. Ditambah hype-nya dari saham IATA lagi hype di MNC Group. Jadi traders cari indungnya siapa? Beca, MNC Capital. Oke, digoreng juga. Terus saham MNC Group siapa yang ketinggalan? Ada Kepik. Nah, Kepik ini, MNC Land, sebetulnya dia holding untuk bisnis properti di MNC Group. Tapi ya ditarik juga. Terus ketika mereka mau jualan, sebarin bahannya. Nah, ini jangan terpancing. Ini tanggal 15 Januari. Survei lokasi Lido City oleh konglomerat Dubai. Nah, apalagi survei itu kan bukan berarti dealnya udah jadi. Dengan berita lama ini, retail ikutan. Ya, habis itu ya rontok harganya. Oke, sisa dua saham, PSKT, ini emiten perhotelan. Tapi PSKT ini tidak bisa menang lawan insider. Bahannya Red Planet, pemegang saham inti itu jual seluruh kepemilikannya. Tanggal 9, jam 12, baru ada keterbukaan informasi. Dia status pengendali, Red Planet Indonesia. Dia jual seluruh saham dimiliki dengan harga tidak wajar, di bawah 50. Ya, artinya hengkang. Nah, pembelinya siapa? Basis utama Indonesia. Bertambah dari 31% menjadi 40%. Berarti dia yang ambil penjualannya si Red Planet itu. Ya kan, basis utama Prima, dia tadinya 31%, sekarang 40%. Nah, bisa aja scalpingan di sini, tapi ya itu ranahnya spekulasi. PSKT ke bisnis baru mobil listrik. Rumor yang beredar di pasar menyebutkan PSKT berencana masuk ke bisnis baterai kendaraan listrik. Padahal dia bisnis utamanya perhotelan. Nah, kenapa baterai kendaraan listrik? Karena menurut CNBC, Direktur Utama Indi, dia masih pegang saham PSKT sekitar 30%. Indi kan mau kerjasama dengan Foxconn kan, mengenai bisnis mobil listrik. Berita tanggal 11, tanggal 10, sudah rontok. Jadi kayak case PSKT ini, nggak ada celah untuk ambil cuan. Nah, kalau gini ya kita skip aja. Oke, terakhir PKTG Bank Ganesha. Ini menurut saya paling simpel. Karena dia mendekati kundeknya right issue.
harga ridernya 200 kan. Harga minggu kemarin sekitaran 250-260. Berarti, jadi kalau tebus dengan harga saham sekarang, ya masih ada 20-30% cuan. Ya teorinya. Jadi itu bikin ekspektasi orang mau beli saham. Terus di reminder lagi oleh beberapa influencer saham. Jadi jika kita rajin untuk mengecek kalendernya aja, ya masih ada celah cuan. Oke, saya bikin grup research bareng minggu lalu untuk mempelajari bareng-bareng story-story seperti tadi corporate action. Kemudian 4 orang sudah join sebagai pionir pertama. Ya itu sedikit, tapi sudah mulai walaupun masih kecil. Oke, jadi untuk member berikutnya dibuka pendaftaran. Lalu sebagai komitmen dan entry barrier, ada fee bulan pertama. Tadinya mau adain biaya bulanan, tapi dibebaskan aja, biar nggak berat. Jadi member-member pionir pertama juga sama, cuman bedanya untuk members berikutnya akan dinaikin harga, agar menghargai member-member pertama kemarin yang berinisiatif. Oke, detailnya di deskripsi bawah. Oke, jangan lupa subscribe dan like-nya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.